Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain nama ba'du. Halo Alizars, welcome to mini podcast episode 1. Perkenalkan, saya Muhammad Rafi sebagai host podcast kali ini. Dan di sebelah saya ada narasumber dari kelas 9 IPON 2 yang bernama Muhammad Zulfan Andillah. Kak Zulfan, kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmudu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, di antara nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul pada acara siang ini dengan keadaan sehat walafiat. Salat serta salam sentiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjuk kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfan Andillah dari kelas 9 IPON 2. Saya terhormat sehingga bisa diundang ke acara OSIS bagian dakwah sekolah, yaitu kegiatan apa? Podcast ya. Podcast bulan Ramadan. Semoga saya bisa memberikan ilmu dan pengetahuan, walaupun pengetahuan dan ilmu saya sangat sedikit. Semoga saya bisa memberikan yang sebaik-baiknya. Itu saja perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Mengapa umat Islam dianjurkan memperbanyak amal ibadah pada bulan Ramadan? Umat muslim dianjurkan memperbanyak amalan ibadah pada bulan Ramadan karena bulan ini memiliki banyak keutamaan, di antaranya. Yang pertama, bulan ini penuh berkah dan pahala dilipat gandakan. Rasulullah SAW bersabda, setiap amal anak Adam akan dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Allah berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1904 dan hadis riwayat Muslim 1151. Di situ dijelaskan bahwa amalan ibadah yang kita lakukan pada bulan puasa akan dilipat gandakan dari 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Itu sangat bermanfaat bagi kita semua yang mencari pahala walaupun yang menganggap kita itu maksiat. Yang kedua, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Manfaat dari pintu surga dibuka yaitu menunjukkan banyaknya kesempatan yang kita bisa raih dari pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempermudah umatnya untuk melakukan ibadah dan amal soleh lainnya. Dan manfaat dari pintu neraka ditutup yaitu mengisyaratkan bahwa dosa-dosa pada bulan ini bisa kita kendalikan lebih jauh lagi, dan menunjukkan bahwa rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sangat luas bagi orang-orang yang ingin bertobat. Setan-setan dibelenggu berarti pada bulan ini kita tidak bisa digoda, tapi saat ini kita masih punya hawa nafsu, sehingga seseorang harus tetap menjaga yang namanya hawa nafsu mereka untuk tidak melakukan yang namanya dosa. Yang ketiga, bulan yang turunkannya Al-Qur'an. Seperti pada kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 185, bulan Ramadan adalah bulan turunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan bagi petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang keempat, yaitu bulan yang terdapat malam yang lebih spesial daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Seperti yang dijelaskan pada Quran surat
Al-Qadar ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalnahu fil lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr. Yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Oke, Kak Zulfan, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Amalan sunnah apa saja yang terdapat pada bulan suci Ramadan? Oke, amalan sunnah apa saja yang terdapat pada bulan suci Ramadan? Yang pertama ada sholat tarawih. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendirikan sholat malam dengan iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari nomor 37 dan hadis riwayat Muslim nomor 759. Minimal kita melakukan sholat tarawih yaitu 8 rakaat, walaupun maksimalnya adalah 20 rakaat sekaligus 3 yaitu sholat witir. Yang kedua, membaca Al-Quran. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Jibril menemui Nabi SAW setiap malam pada bulan Ramadan. Lalu beliau membacakan Al-Quran kepadanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1902 dan hadis riwayat Muslim nomor 2308. Di sini kita mengisyaratkan bahwa kita harus membaca Al-Quran setiap malam, minimal 1 juz, walaupun semampu kalian itu bisa berapa saja, minimal 1 juz untuk mencapai 1 khatam pada akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, beriktikaf. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai hingga dia wafat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari nomor 2026 dan hadis riwayat Muslim 1172. Di sini mensyaratkan kalau beriktikaf itu tidak hanya berdiam diri, tapi kita bisa melakukan amalan sunnah seperti sholat witir, sholat tahajud, sholat taubat nasuha, sholat istiqoroh, sholat hajat. Dan kita bisa membaca Al-Quran pada 10 malam terakhir sehingga kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang keempat, bersedekah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Di sini menjelaskan bahwa sedekah itu tidak mengandung pada bulan apa saja, bisa pada bulan Ramadan, bulan Rajab, bulan Sya'ban. Tapi pada bulan Ramadan kita harus mengisyaratkan untuk sedekah kepada orang yang miskin atau orang yang tidak mampu. Yang kelima, memberi makan kepada orang yang puasa. Dan yang keenam, berselalu berzikir dan berdoa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa tujuan berpuasa saat bulan Ramadan? Tujuan berpuasa pada bulan Ramadan, yang pertama meningkatkan takwa seperti pada kandungan surat Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang kedua menghapus dosa-dosa. Seperti Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendirikan puasa Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan pahala, maka akan dosa-dosa yang telah berlalu akan dihapuskan. Hadis riwayat Bukhari nomor 38 dan hadis riwayat Muslim nomor 759. Yang ketiga yaitu menyehatkan tubuh. Masya Allah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Siapa saja yang diperbolehkan membatalkan puasa? Golongan apa saja yang dapat membatalkan puasa lalu ia berbuka lalu menggantinya ke hari yang lain? Yang pertama ada orang sakit yang bisa dia lakukan yaitu ia berbuka lalu menggantinya di hari lain selain hari Ramadan. Yang kedua, orang musafir. Golongan yang bisa terbilang musafir yaitu yang jarak perjalanannya dari 80 km sampai 90 km. Pada golongan ini mereka boleh berbuka
lalu menggantinya pada hari selain Ramadan. Yang ketiga, wanita hamil dan atau menyusui. Pada golongan ini mereka bisa tidak berpuasa karena takut membahayakan bayi, lalu bisa menggantinya ke hari lain atau membayarnya dengan fidyah. Yang keempat, orang tua renta, orang tua renta, orang tua renta. Pada golongan ini dia bisa tidak berpuasa lalu membayarnya dengan fidyah karena dia tidak mampu untuk berpuasa dan menggantinya kepada hari yang lain. Yang kelima, wanita haid atau nifas. Mereka bisa tidak berpuasa lalu berbuka, lalu menggantinya pada hari lain selain hari Ramadan. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Apa saja larangan saat puasa? Hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, makan atau minum dengan sengaja. Yang kedua, hubungan suami istri pada siang hari. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, murtad atau keluar dari Islam. Dan ada juga hal-hal yang dapat mengurangi pahala dari berpuasa. Yang pertama yaitu mengatakan dusta, ghibah, dan bermaksiat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang masih mengatakan perbuatan atau perkataan dusta, maka Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1903. Ada juga yang nomor 2, berkata kasar atau bertengkar. Rasulullah SAW bersabda, jika ada seorang yang sedang berpuasa, janganlah berkata kotor atau bertengkar. Jika ada yang mencaci, berkatalah, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari nomor 1904 dan hadis riwayat Muslim 1151. Oh iya, yang di balik layar ada yang mau nanya nggak nih? Oke, silahkan Karisa. Kalau misalnya ada yang masih berkata kasar ketika berpuasa bagaimana? Terima kasih. Oke, Kak Zulpan bisa jawab. Jika ada yang masih berkata kasar pada bulan suci Ramadan, hal itu dapat mengurangi pahala puasanya, seperti dusta atau ghibah dan maksiat. Allah tidak menyukai orang-orang yang berkata kasar, berkata maksiat, berkata dusta, berkata ghibah pada bulan suci Ramadan, apalagi pada bulan-bulan yang lainnya. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Zulfan yang telah memberikan materi pada podcast kali ini. Disempurnakan oleh Kafaratul Majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. See you in the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.